Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat Sklopedia dimanapun berada. Jumpa lagi di kanal YouTube ini ya, dalam rangka kegiatan seri webinar ya, yang kita inisiasi, yang kita buat dari Sklopedia, dari channel YouTube ini. Dan untuk webinar kita kali ini Bapak dan Ibu sekalian, kita tidak berlama-lama, jadi kurang lebih nanti 30 menit kita akan sampaikan, kita akan paparkan materi, dan nanti Bapak Ibu sekalian di akhir itu akan mengisi daftar hadir bagi Bapak Ibu yang telah menyimak barangkali ingin mengisi daftar hadirnya ya. Dan kali ini sangat menarik sekali Bapak Ibu sekalian terkait dengan kurikulum merdeka, apalagi sekarang persiapan tahun ajaran baru. Tentu Bapak dan Ibu sekalian banyak sekali yang ditanyakan pada komunitas atau pada platform atau pada kanal YouTube ya, Skolopedia ini tentunya banyak sekali yang menanyakan terkait dengan kurikulum merdeka itu bagaimana dan bagaimana ya. Sehingga kami menginisiasi untuk membuat sebuah seri webinar dimulai hari ini, malam ini, dengan topik yaitu refleksi kurikulum merdeka terlebih dahulu. Dan nanti kita akan berseri-seri Bapak Ibu sekalian mulai dari memahami CP atau capaian pembelajaran, kemudian menyusun alur tujuan pembelajaran ATP, kemudian juga bisa terkait dengan asesmen pembelajaran, pembelajaran berdiferensiasi, kemudian menyusun modul ajar, kurikulum operasional satuan pendidikan, dan juga proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi banyak sekali Bapak dan Ibu sekalian yang akan kita bahas, yang akan kita bicarakan berkaitan dengan kurikulum merdeka ini. Jadi sangat pas sekali kalau Bapak Ibu menyimak sampai selesai, ikuti baik-baik ya agar kegiatan atau seri webinar yang kita buat ini bisa berdampak, bisa bermanfaat untuk sahabat Skolopedia, Bapak Ibu semuanya tentunya yang telah mengikuti seri webinar ini, dan ini terdaftar di platform Merdeka Mengajar secara resmi juga Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk memulai kegiatan ini tentu Bapak Ibu sekalian kami ingin menyapa Bapak Ibu sekalian dari daerah mana saja yang telah bergabung. Boleh tinggalkan di kolom komentar ya yang telah bergabung ya, nanti kita boleh menyapa-nyapa di komentar juga Bapak Ibu sekalian, barangkali ada di daerah atau tempat yang sama Bapak dan Ibu sekalian ya. Dan Bapak Ibu sekalian seperti yang Bapak Ibu lihat ya pada tampilan ini ya, terkait dengan seri webinar yang kita akan share, yang akan kita tampilkan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi sekali lagi kegiatan ini murni diinisiasi ya dari kanal YouTube ya, Skolopedia ini, dan tentu Bapak Ibu sekalian jika sering melihat di channel ini kita selalu menyajikan informasi konten bermanfaat, dan sekaligus ya untuk seri implementasi kurikulum merdeka ini. Ya, tidak berlama-lama Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi kita langsung menuju pada slide pertama ini. Jadi kita sifatnya masih ringan-ringan dulu Bapak Ibu sekalian terkait dengan kurikulum merdeka ini ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian sekarang silahkan bisa diamati, bisa dilihat ya gambar berikut ini. Jadi di sini ada 2 gambar Bapak dan Ibu sekalian ya. Ada gambar. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian gambar kedua gambar ini bedanya apa antara gambar satu dan juga gambar 2? Nah, bagaimana versi Bapak Ibu atau menurut Bapak Ibu sekalian? Dan silahkan Bapak Ibu sekalian jawaban Bapak Ibu boleh tinggalkan di kolom komentar ya. Menurut Bapak Ibu gambar satu dan gambar 2 ini silahkan. Ya, jadi gambar satu ini kira-kira menurut Bapak Ibu bagaimana pandangan Bapak Ibu? Dan juga gambar 2 ya. Jadi kedua gambar ini akan menghantarkan kita kepada pemahaman ya, bagaimana kita bisa mengerti kurikulum merdeka itu bagaimana, kok kenapa ada kurikulum merdeka dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian di sini ya, kita lihat ya, ada beberapa anak ya di sini yang mana di forsis. Di sini ada matematika, membaca, menulis ya, ini tulisannya ya, Bapak Ibu kalau melihat jelas ya. Nah, kemudian ada satu anak di sini yang ingin melihat di luar, pemandangan di luar yang sangat jelas, yang sangat menyenangkan ya. Dan ini anak pun berkata kedengarannya bagus untuk aku. Nah, jadi anak ini ingin keluar tapi gurunya seolah-olah melarang tidak boleh keluar. Dan ini disampaikan menjauh dari jendela, kamu tidak ingin menjadi anak yang tertinggalkan dan bahkan diforsir terus untuk belajar terus dan terus belajar. Nah, kemudian untuk gambar kedua, ini merupakan apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu fokus pada pikiran yang ada di sini ya, putih-putih ini atau seperti, isi dalam pikiran ya. Jadi guru ini beranggapan bahwa, oh, anak-anak harus kotak. Jadi ini semua anak-anak itu diarahkan untuk kotak semua. Jadi mereka diarahkan bagaimana biar bisa eee, satu pemahaman atau satu
yang sama ya, tidak ada perbedaan. Jadi anak ya harus begini, A ya harus menjadi A semua, ya, kalau B ya harus menjadi B semua. Jadi tidak ada unsur yang berbeda begitu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, dari refleksi sedikit ini tentu Bapak Ibu sekalian akan menghantarkan kita pada permasalahan yang juga sering dialami dalam pembelajaran. Seringkali kita dalam pembelajaran kurikulum, yang sudah-sudah ya, itu dijumpai di lapangan ya, jadi pokoknya anak-anak terus belajar, belajar, dan belajar, tidak mikir dampaknya untuk apa. Dan juga banyak juga, guru-guru yang memberikan anggapan atau memberikan pengajaran, memberikan, pembelajaran itu yang searah atau yang monoton atau yang satu, jenis saja. Jadi tidak memberikan kesempatan anak-anak untuk berpikir yang kreatif, yang inovatif, yang luas. Nah di sini jelas ya ini analoginya ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, mengutip pernyataan dari Ki Hajar Dewantara. Siapa sih yang tidak kenal dengan Bapak Ki Hajar Dewantara ini, Bapak Ibu sekalian ya. Tentu Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan Bapak Ki Hajar Dewantara ini, Bapak Pendidikan Indonesia ya, Menteri Pendidikan pertama, yang mana beliau banyak sekali gagasan-gagasan yang sangat-sangat luar biasa yang perlu kita contoh dan perlu kita lestarikan, kita kembangkan. Nah, dari beliau menyampaikan bahwa memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya, Bapak Ibu sekalian ya. Ini terkait dengan pandangan atau pendidikan ya yang digagas oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, maksud pendidikan itu sendiri adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dengan kata lain, anak-anak ini sudah memiliki, kalau begini Bapak Ibu kita analogikan ya, teori tabula rasa juga yang digagas oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi anak-anak itu bukan kertas kosong yang harus kita isi, melainkan anak-anak ini sudah memiliki coretan-coretan yang masih samar-samar sehingga kita perlu menuntun ya dengan kodrat-kodratnya, baik kodrat keadaan ya dan juga kodrat alam. Jadi kita harus tuntun anak-anak itu sesuai dengan coretan-coretan yang samar tadi untuk mencapai sebuah keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Begitu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, berikutnya sekarang muncul pertanyaan banyak sekali Bapak Ibu. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Nah, jadi di sini ada beberapa pertanyaan reflektif yang bisa kita sama-sama refleksikan Bapak Ibu sekalian. Di mana sekolah kita berada? Apakah di tepi pantai? Apakah di tengah-tengah perkebunan? Apakah di tengah perkotaan yang padat penduduk dengan sosial yang beragam? Selama setahun belakangan perubahan apa yang terjadi di sekolah? Apa ada bangunan yang baru didirikan? Apakah ada hal-hal yang mengubah kehidupan guru dan murid sekolah? Nah, ini tentu kalau Bapak dan Ibu jawab, pasti jawabannya antara sekolah A dan sekolah B atau sekolah Bapak Ibu yang lain, ya, pasti berbeda-beda. Dan tentu ini tidak bisa menjadi standar yang seragam ya. Artinya Bapak Ibu sekalian, ya dari potensi-potensi geografis ini, sekolah Bapak Ibu berada di pantai, di perkebunan, ini tentu memiliki ciri khas masing-masing atau kalau kita sebut di sini sesuai dengan pandangan Bapak Ki Hajar Dewantara tadi adalah sesuai dengan kodrat alam. Jadi anak-anak yang tinggal di tepi pantai tentu berbeda ya kondisi, keadaan, budaya dengan anak-anak yang ada di perkebunan atau pegunungan ya atau di pedesaan atau perkotaan. Tentu mereka memiliki karakter-karakter yang sudah terbangun, yang sudah terbentuk ya, istilahnya kodrat-kodrat keadaannya mereka itu berbeda-beda Bapak Ibu sekalian. Ya, dan juga Bapak Ibu sekalian sebenarnya terkait dengan kurikulum mengapa harus berubah, itu Bapak Ibu bisa simak juga bisa cek ya pada platform Merdeka Mengajar, ada materi tentang video mengapa kurikulum perlu diadaptasi. Nah, nanti kita share juga di chat ya, di komentar ini, link ini nanti agar Bapak Ibu bisa simak juga. Bapak Ibu lebih fokus ya bagaimana Bapak Ibu menyimak apa yang ingin kita share di sini ya. Kemudian keadaan sekolah dan sekitar kita memang beda-beda Bapak Ibu ya, seperti yang saya sampaikan, saya jelaskan tadi. Murid kita berbeda-beda, pembelajaran seperti apa yang paling berhasil untuk masing-masing murid kita boleh jadi memang tak sama. Jadi cara untuk mencapai sebuah keberhasilan pembelajaran antara sekolah A, sekolah B, antara Bapak Ibu sekalian ingin mengajarkan misalkan matematika di tepi pantai dengan di perkebunan ya, analogi seperti itu. Jadi
tentu berbeda-beda untuk membuat sebuah keberhasilan dalam, pencapaian pembelajaran Bapak Ibu sekalian ya, itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Nah, di sini Bapak Ibu sekalian disampaikan bahwa kurikulum perlu diadaptasi karena perbedaan lingkungan dan ekosistem sekolah, ya. Ditambah pula dengan perubahan yang terus terjadi di sekitar kita, hal-hal ini merupakan sebagian alasan mengapa kurikulum yang kita terima dari pemerintah pusat harus melalui proses adaptasi terlebih dahulu, ya. Ya, seperti yang ada pada tampilan atau slide sebelumnya tadi, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi, sekolah-sekolah ya tempat ekosistemnya berada tentu berbeda-beda dan perubahan-perubahan yang terjadi itu harus kita segera sesuaikan ya. Tentu di sini sesuai dengan kondisi sekolah dan ada yang istilahnya namanya adaptasi ya, penyesuaian. Jadi kurikulum dari pemerintah yang telah ditetapkan ya tentunya harus disesuaikan ya dengan kondisi sekolah untuk diadaptasi lebih pas ya untuk dilaksanakan secara maksimal di sekolah. Nah, adaptasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan murid-murid ini diterjemahkan dalam KOSP atau kurikulum operasional satuan pendidikan Bapak Ibu, yang akan dibahas pada materi atau webinar seri webinar berikutnya nanti Bapak Ibu sekalian ya. Maka dari itu, Bapak dan Ibu sekalian, pastikan Bapak Ibu sekalian selalu pantau juga ya di PMM ya, di PMM komunitas ini, komunitas Skoolpedia ini, komunitas digital pembelajaran, dan juga Bapak Ibu jangan lupa untuk terus ya pantau juga di channel ini. Karena nanti seri webinarnya akan kita share juga pada platform YouTube ini, Bapak Ibu sekalian, itu ya. Nah, kita kembali lagi pada di sini Bapak Ibu sekalian. Berikutnya, KOSP adalah dokumen hidup ya yang dapat sewaktu-waktu disesuaikan dengan kebutuhan murid setelah proses refleksi yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kurikulum operasional satuan pendidikan ini ya, KOSP ini ya dapat disesuaikan ya dengan kebutuhan murid Bapak dan Ibu sekalian. Tentu setelah melalui proses refleksi ya yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan, baik dari kepala sekolah, baik dari guru-guru, komite, stakeholder terkait terlibat, masyarakat ya. Mungkin juga ada mungkin pihak-pihak yang terlibat, dinas juga, pengawas dan lain sebagainya, dilakukan refleksi sehingga nanti bisa dilakukan penyesuaian ya dengan kebutuhan murid juga Bapak Ibu sekalian. Next, 3 karakter utama kurikulum merdeka Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi karakteristik utama kurikulum merdeka kita sampaikan 3 di sini. Pertama adalah penyederhanaan konten, fokus pada materi yang esensial ya. Jadi materi-materi kalau Bapak Ibu ingat ya dulu di kurikulum sebelumnya ketika masa pandemi Covid ya Bapak Ibu sekalian, tentu Bapak Ibu masih ingat ya. Jadi pada masa Covid dulu itu kurikulum ya dilakukan penyederhanaan ya, kurikulum masa pandemi dulu kalau Bapak Ibu masih ingat ya. Jadi yang semulanya ada 8 KD katakan, kemudian dibuat lebih praktis, dicari yang lebih esensial menjadi 5 KD ya atau 6 KD atau bahkan 4 KD saja. Sehingga diambil poin-poin penting ya, harapannya benar-benar memberikan pembelajaran yang sangat-sangat bermakna begitu Bapak Ibu ya. Nah, itu. Yang berikut pembelajaran berbasis proyek. Nah, yang kolaboratif, aplikatif yang dimuat dalam kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu ya. Nah, jadi di kurikulum merdeka ini perlu Bapak Ibu tentu ini sudah sering Bapak Ibu dengar, Bapak Ibu lihat ya terkait dengan proyek profil ini, Bapak Ibu. Nah, berikut rumusan capaian pembelajaran dan pengaturan jam pelajaran memberi fleksibilitas untuk merancang kurikulum operasional dan pembelajaran sesuai dengan kemampuan peserta didik. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian masih ingat ya, bahwa kalau dulu, nah di kurikulum sebelumnya kita kenal dengan yang namanya istilahnya KI-KD ya. Tapi kalau saat ini sekarang sudah berubah ya, bukan KI-KD lagi, tapi lebih ke capaian pembelajaran. Dan capaian pembelajaran ini Bapak Ibu sekalian tidak bisa membuat atau mendesain secara mandiri ya. Tentu CP ini sudah ditentukan oleh pemerintah, sudah dibuat oleh pemerintah, jadi sekolah tinggal menggunakan CP itu ya untuk menurunkan ke TP, ATP, modul ajar, asesmen dan lain sebagainya. Nah, itu nanti mudah-mudahan ya kita akan lanjutkan di seri-seri webinar selanjutnya karena
seri webinar pertama ini tidak akan bisa maksimal karena, materi kurikulum merdeka berbicara tentang kurikulum merdeka ini cukup luas Bapak Ibu dan cukup panjang. Jadi, kami akan berupaya untuk menyajikan yang sesederhana mungkin, mudah-mudahan bisa Bapak Ibu pahami, bisa Bapak Ibu mengerti, dan bisa bermanfaat tentunya ya. Nah, itu yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, pembelajaran dengan kurikulum merdeka merupakan upaya menumbuhkan pembelajar sepanjang hayat yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Proses pembelajaran kurikulum merdeka memuat ini, ada pembelajaran intrakurikuler ya, dan juga ada pembelajaran ekstrakurikuler Bapak Ibu ya. Nah, intrakurikuler ini ditempuh dengan pembelajaran yang berkaitan dengan mata pelajaran ya. Ada capaian pembelajaran di dalamnya, kemudian jadi TP, ATP, kemudian dirumuskan menjadi rencana pembelajaran gitu. Lalu ada juga kegiatan ekstrakurikuler Bapak Ibu, dan juga ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi ini sistem atau posisi di mana proyek profil itu berada Bapak Ibu sekalian ya. Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini ya bukan sebuah mata pelajaran yang di dalam intrakurikuler Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan, proyek penguatan pelajar Pancasila ini, ya di dalamnya tidak ada, mata pelajaran harus ada tentang matematikanya, harus ada tentang semua mapel, seni budaya, IPA, IPS. Tapi proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini lebih, eee, boleh dikatakan berdiri sendiri ya. Jamnya pun Bapak Ibu sekalian walaupun secara struktur itu terintegrasi, tapi nanti Bapak Ibu akan lebih paham kalau Bapak Ibu sekalian terus, mengikuti atau menyimak ya yang kita akan share karena kita nanti juga akan membahas ya proyek penguatan profil pelajar Pancasila juga. Nah, profil pelajar Pancasila tentu sudah tidak asing lagi ya, ada 6 Bapak Ibu sekalian, mulai beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkepentingan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis ya dan mandiri Bapak Ibu. Nah, berikut untuk struktur kurikulum merdeka. Nah, di kurikulum merdeka ini struktur SD dibagi menjadi 3 ya, 3 fase. Ya, fase A kelas 1 dan 2, fase B kelas 2 dan 3 dan 4, fase C ya kelas 5 dan kelas 6. Ini. Nah, berikutnya pada jenjang SD, mapel IPA dan IPS dilebur menjadi IPAS. Ya, hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa anak usia SD masih dalam tahap berpikir konkret, sederhana, holistik, komprehensif, dan tidak detail. Meskipun IPAS belum diajarkan secara spesifik di fase A, tapi bukan berarti mereka tidak belajar IPA IPS ya. Pada fase A ini, muatan IPAS terintegrasi pada mata pelajaran lain, Bapak Ibu. Jadi itu untuk struktur untuk SD, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan 2 sampai 3 kali dalam 1 tahun Bapak Ibu. Ya 1 tahun ajaran maksudnya ya, dengan tema yang berbeda, dan pelaksanaan proyek profil ini dilakukan secara fleksibel, baik muatan maupun waktu pelaksanaan. Secara muatan, proyek harus mengacu pada capaian profil pelajar Pancasila sesuai dengan fase peserta didik. Nah, ini sekaligus ingin kami share juga kalau Bapak Ibu pembelajaran intrakurikuler ya mata pelajaran seperti bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila, matematika, IPAS dan lain sebagainya itu kan arahnya ya acuannya adalah capaian pembelajaran. Nah, kalau proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu juga ada capaiannya sendiri ya. Jadi ada target-targetnya sendiri ya pada dimensi elemennya yang akan disusun ya. Nah, kemudian untuk SMP, Bapak Ibu sekalian, struktur kurikulum SMP terdiri atas 1 fase, fase D, yaitu untuk kelas 7, 8 dan 9. Nah, struktur kurikulum SMP, jenjang SMP atau MTS ya, terbagi menjadi 2, intrakurikuler, proyek profil yang dialokasikan sekitar 25% dari total JP per tahun. Kemudian pelaksanaan proyek profil ini dilakukan secara fleksibel juga Bapak Ibu sekalian ya, secara muatan, waktu pelaksanaan ya. Nah, di sini kalau jenjang SMP itu dilakukan 3 sampai 4 kali dalam 1 tahun dengan tema yang berbeda. Nah, penyesuaian dengan perkembangan teknologi digital di SMP, mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran yang wajib Bapak Ibu ya, itu untuk jenjang SMP. Nah, sekarang untuk SMA ya ada 2 fase Bapak Ibu, ada fase E kelas 10 dan fase F kelas 11 dan kelas 12. Nah, struktur kurikulum SMA dibagi menjadi 2, intra ya dan juga
proyek profil ya yang dialokasikan, sekitar 30% ya total JP per tahun. Jadi agak sedikit berbeda dengan, eee, SMP ya. Nah, nanti lebih detailnya Bapak Ibu bisa cek di struktur kurikulum Merdeka untuk per jenjangnya ya, ada pembagiannya lengkap ya. Nanti kita akan bahas juga, kalau tidak malam ini ya mungkin bisa sesi-sesi berikutnya, masih ada lama. Kalau Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan, ada hal-hal yang ingin dikonfirmasi, ditanyakan langsung bisa ya, boleh sampaikan langsung ya pada chat atau komentar yang tersedia di bawah ini Bapak Ibu sekalian ya, silahkan ya jangan ragu untuk ingin mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau yang ingin dikonfirmasi ya, silahkan. Dengan senang hati Bapak Ibu sekalian ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian untuk SMK sekarang. Nah, SMK ini Bapak Ibu sekalian ya kurang lebih sama ya. Untuk SMA SMK ini kalau fasenya juga ya seperti SMA, kemudian proyek profil juga 30%. Nah, untuk proyek profil di jenjang SMA ini ya Bapak Ibu sekalian, 3 proyek profil dengan 2 tema pilihan dan 1 tema kepekerjaan ya. Sedangkan untuk SMK kelas 11 adalah 2 proyek profil dengan 1 tema pilihan dan 1 tema kepekerjaan. Untuk kelas 12 adalah 1 proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya, dengan tema kepekerjaan ini slide-nya agak kurang pas ya, nanti baru kita sesuaikan Bapak Ibu ya. Nah, ini juga Bapak Ibu sekalian, ada tambahan ya, ada poin-poin ya, struktur lebih sederhana ya, kemudian kelompok unsur meningkat dari 60% ke 70% ya, ada PKL menjadi matkul wajib. Kemudian pelajar dapat memilih mata pelajaran di luar program keahliannya ini ya. Jadi cukup menarik juga nih Bapak Ibu untuk SMK ya. Nah, SLB Bapak Ibu. Untuk SLB penggunaan CP ya akan berbeda-beda karena bergantung pada hasil analisis usia mental murid. Karena meskipun usia kronologisnya sama, tapi bisa saja usia mentalnya beda dan capaian pembelajaran pendidikan khusus dibuat hanya untuk memiliki hambatan intelek. Untuk pelajar di SLB yang tidak memiliki hambatan intelektual, capaian pembelajarannya sama dengan sekolah reguler yang sederajat dengan menerapkan prinsip modifikasi kurikulum ya. Nah, Bapak Ibu sekalian untuk, SLB ini menerapkan pembelajaran berbasis proyek juga untuk menguatkan pelajar Pancasila dan mengusung tema yang sama dengan sekolah reguler dengan kedalaman materi dan aktivitas sesuai dengan karakteristik kebutuhan pelajar di SLB. Nah, struktur kurikulum Merdeka ya, ini didesain dengan prinsip pendidikan yang berpusat pada murid. Sehingga dalam pelaksanaannya harap diperhatikan juga Bapak Ibu sekalian, ya masing-masing satuan pendidikan dapat menyesuaikan ya kurikulum sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan kondisi di sekolahnya ya. Nah, ini ada kata-kata sangat menarik sekali Bapak Ibu sekalian ya. Keanekaragaman latar belakang dan kemampuan murid merupakan tolok ukur adaptasi kurikulum operasional satuan pendidikan guna memastikan setiap saat murid akan berkembang sesuai dengan zamannya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, di sini saya akan menampilkan Bapak Ibu sebuah pertanyaan pada sesi kali ini. Bapak Ibu bisa menjawab di komentar, kolom komentar di bawah ini silahkan ya. Menurut Bapak Ibu, ketika ada perubahan kurikulum di tingkat nasional sebagai individu, apa yang dapat Bapak Ibu lakukan dalam merespon perubahan tersebut? Silahkan, boleh dijawab di komentar. Dan pertanyaan yang 1B ya, sebagai anggota komunitas di sekolah, apa yang dapat Bapak Ibu lakukan dalam merespon perubahan tersebut? Lalu apa saja pertimbangan utama dalam adaptasi kurikulum? Nah, dua pertanyaan reflektif ini silahkan bisa Bapak Ibu respon, boleh jawab langsung di kolom komentar ya atau kolom chat yang tersedia agar terekam atau terpantau secara digital ya di kanal YouTube ini ya untuk dokumentasi juga ya, karena seri webinar ini tidak hanya live ya tayang saat ini, tapi juga bisa Bapak Ibu simak kapanpun, dimanapun ya dan dengan siapapun. Barangkali Bapak Ibu ingin menggali lebih dalam juga ya. Ini pertanyaan reflektifnya ya. Gimana Bapak Ibu silahkan dijawab. Dan sambil menunggu Bapak dan Ibu sekalian menjawab, kami akan share juga bagaimana kita bisa mengetahui struktur kurikulum ya. Seperti yang kita ceritakan, yang kita bahas tadi ya di awal-awal. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk mempermudah Bapak Ibu dalam mengakses, mempermudah akses untuk mendapatkan struktur kurikulum,
Bapak Ibu sebenarnya pada platform Merdeka Mengajar ya, itu sudah tersedia juga yang namanya struktur kurikulum tersebut. Jadi Bapak dan Ibu sekalian bisa mengakses, PMM itu ya, untuk mendownload ya, untuk mendapatkan struktur kurikulum Merdeka itu. Nah, kalau Bapak Ibu belum tahu ya, caranya akan kita lihatkan di sini Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa menuju pada tampilan ya untuk browser, saya contohkan di laptop ya, buka saja PMM-nya ya, guru.kemdikbud.go.id. Nah, setelah dibuka ya PMM dengan link guru.kemdikbud.go.id ya. Nah, nanti Bapak Ibu di bagian bawah geser ke bagian bawah terus ya. Nah, nanti akan ada yang namanya informasi tentang kurikulum merdeka ini Bapak Ibu. Nah, di bagian ini bisa diklik yang prinsip dasar Bapak Ibu. Nah, diklik prinsip dasarnya. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian akan ada tampil ya perkenalan ke kurikulum merdeka ya. Kemudian ada tentang kurikulum merdeka, pembelajaran sesuai tahap pembelajar, organisasi pelaksanaan pembelajaran, dan juga ada struktur kurikulum merdeka ini. Nah, struktur kurikulum merdeka ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu cek ya, mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA ya. Kita lihatkan untuk yang SMA misalkan. Jadi Bapak Ibu caranya tinggal diklik saja di sini atau klik yang panah di sini, tandanya adalah unduh atau download di sini Bapak Ibu ya. Diklik. Nah, nanti setelah diklik biasanya Bapak Ibu sekalian akan membuka link untuk struktur kurikulum merdeka sesuai yang Bapak Ibu pilih. Kalau kita tadi klik SMP, maka di sini juga akan tampil untuk jenjang yang SMP, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, di sini sudah tampil Bapak Ibu untuk struktur kurikulum SMP ya. Ada alokasi waktu seperti yang kita bicarakan tadi ya. Dan di sini Bapak Ibu saya besarkan dulu ya. Ya. Nah, ini untuk kelas 7 sampai 8 alokasi, pembelajaran intrakurikuler per tahun ya dalam minggu, 1 minggu. Ini bisa kita lihat, Bapak Ibu sekalian, perkiraan itu kalau misalkan matematika, bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila ini kemudian dialokasikan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya di wilayah ini dan total JP-nya ini Bapak Ibu. Bapak Ibu juga jangan khawatir ya untuk memasukkan dalam Dapodik ya atau sertifikasi ya, Bapak Ibu acuannya tetap total JP per tahun ini. Jadi jangan khawatir misalkan kalau Bapak Ibu misalkan, mengampu mapel IPA misalkan ya, atau biasanya kalau yang sering dijumpai ya, itu takut, wah takut kepotong untuk jam sertifikasinya. Padahal ini akumulatif nanti Bapak Ibu ya. Walaupun ini untuk alokasi proyek profil, ya nanti tetap ya di sini nanti akan apa namanya, diintegrasikan dalam satu, kesatuan itu pada mapel tersebut. Walaupun pelaksanaannya ya dipecah untuk proyek profil dan kita ketahui juga proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini itu berdiri sendiri ya dalam tema-tema bahasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah ya. Dan juga ini ada keterangan-keterangan nanti bisa Bapak Ibu explore ya atau mungkin ingin Bapak Ibu tanyakan boleh sampaikan juga di kolom komentar. Kemudian ada untuk jenjang, kelas 9 ya ini. Untuk kelas 9 tentu ada sedikit berbeda ya, bisa Bapak Ibu lihat sesuai dengan mapel Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mapelnya apa ya tinggal disesuaikan, tinggal dilihat ini. Nah, biasanya di sini kalau sekolah-sekolah itu memiliki, tim ya, tim kurikulum atau ada wakil kepala sekolah bidang kurikulum atau seksi kurikulum yang tentu biasanya akan lebih aktif ya, lebih banyak mencari referensi, informasi terkait dengan pengembangan, struktur kurikulum ini. Nah, di sini ada penjelasan juga kalau disampaikan langsung di sini ya. Muatan pelajaran kepercayaan untuk penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur mengenai layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini. Lalu Satuan Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di SMP MTS Derajat menyediakan layanan program kebutuhan khusus sesuai kondisi peserta didik. Dan beban belajar bagi penyelenggara pendidikan dengan sistem kredit semester dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang yang mengatur mengenai SKS. Ini bagi yang SKS. Kemudian proses mengidentifikasi dan menumbuhkan kembang minat, bakat, dan kemampuan murid dilakukan oleh guru yang dikoordinasikan oleh guru BK.
Jika ketersediaan guru BK belum mencukupi, maka koordinasi dilakukan oleh guru yang lainnya, Bapak Ibu sekalian ya. Itu bagaimana Bapak Ibu? Apakah tadi sudah menjawab pertanyaan reflektif ini? Luar biasa sekali, terima kasih telah menjawab. Dan tidak terasa sudah 30 menit kita membersamai Ibu dan Bapak sekalian. Ya, berikut daftar hadir dan umpan balik silahkan bisa Bapak Ibu akses ya di link ini atau kita sematkan di chat juga Bapak Ibu sekalian untuk Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu akses ya. Sesi pertama untuk seri webinar implementasi kurikulum merdeka. Yang pertama refleksi kurikulum merdeka cukup sampai di sini dulu. Kita jumpa lagi besok Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan terkait dengan memahami CP atau memahami capaian pembelajaran Bapak Ibu sekalian ya. Silahkan diisi link daftarnya yang kita share tadi Bapak Ibu sekalian. Ya, sampai jumpa Bapak Ibu di sesi berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.